Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Reza Syafalepi, Rindi Atika Setianisi, Salsa Duriatul Falah, Dede Adi Supriyadi, dan Abdul Rahim. Kami akan membahas terkait sepak terjang dari salah satu ulama yang berada di Indonesia, yakni Syekh Mahfudz Al-Tarmasi, dan juga akan sedikit membahas terkait karyanya. Selamat mendengarkan. Profil tokoh. Nama lengkapnya adalah Muhammad Mahfudz bin Abdullah bin Abdul Manan bin Dipomegolo Al-Tarmasi Al-Jawi. Beliau dilahirkan di Tremas, Pacitan, Jawa Timur pada tanggal 12 Jumadil Awal 1285 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 31 Agustus 1842 Masehi. Lalu beliau wafat di Mekah pada awal bulan Rajab pada malam Senin tahun 1338 Hijriah dalam usia 53 tahun dan dimakamkan di Muqbarah Al-Ma'ala. Keluarga Al-Tarmasi merupakan keturunan dari keluarga pesantren, yakni pesantren Pondok Tremas Pacitan yang didirikan oleh kakeknya, yakni Kiai Abdul Manan. Beliau menikmati masa kecilnya di lingkungan pesantren Tremas yang saat itu, yakni pada saat masa kecilnya Pondok Tremas diasuh oleh ayahnya, yakni Kiai Abdullah. Karena hidup di lingkungan pesantren, Al-Tarmasi diperkenalkan dengan nilai-nilai serta praktek keagamaan oleh ibu dan pamannya, Adhalillah. Pendidikan dari tokoh ini yakni sejak usia dini bahwasanya beliau mempelajari kitab-kitab kepada ayahnya beliau. Di antaranya adalah kitab Syarh Al-Ghayah lil Ibni Qasim Al-Ghuzza, lalu ada Al-Manhaj Al-Qawim, lalu Fath Al-Mu'in, Fath Al-Wahhab, Syarh Qawi ala Al-Hikam, dan sebagian tafsir Al-Jalalain hingga surat Yunus. Cara At-Tarmasi dalam mendapatkan pengetahuannya yakni bervariasi. Terkadang beliau memusatkan perhatiannya pada apa yang diuraikan oleh gurunya. Yang paling sering beliau membaca kitab di hadapan gurunya, lalu dilanjutkan dengan menunggu koreksian yang diberikan oleh gurunya. Guru-guru beliau merupakan beberapa ulama pilihan pada masanya, serta beberapa ulama yang berasal dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti fikih, hadis, tafsir, ilmu bahasa Arab, ilmu qiraat. Di antara guru-guru beliau saat menuntut ilmu, baik di Nusantara maupun di Haramain adalah Kiai Abdullah, Kiai Soleh Darat, Syekh Muhammad Al-Syarbini Al-Dimyati, Said Abu Bakar bin Muhammad Zainal Abidin Sata Al-Maki, Syekh Muhammad Al-Munshawi yang dikenal sebagai Mukri, Syekh Umar bin Barokat Al-Syami Al-Biqaili Al-Azhari Al-Maki Al-Syafi'i, Syekh Mustafa bin Muhammad bin Sulaiman Al-Afifi, Al-Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Al-Syafi'i, Syekh Muhammad Said Babasil Al-Hadmari Al-Syafi'i Al-Maki, Said Ahmad Zawawi Al-Maki, Syekh Muhammad Al-Syarbini Al-Dimyati, Said Muhammad Amin bin Ahmad Ridwan Al-Madani, dan lain-lain. Adapun di antara murid-murid beliau asal Nusantara adalah Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah dari Jombang, Muhammad Bakir bin Nur dari Yogyakarta, Kiai R. Asnawi dari Kudus, Muammar bin Kiai Baidawi dari Lasem, Ali bin Mahmud bin Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, Kiai Haji Muhammad Dimyati Al-Tarmasi yang merupakan adik kandung beliau, Umar bin Abi Bakar bin Abdullah bin Umar bin Ali bin Muhammad Al-Bajin Al-Hadrami Al-Maliki, Muhammad Habib Abdullah bin Ahmad Al-Sangkoti, dan lain sebagainya. Lantaran keilmuannya yang diakui oleh ulama-ulama di tanah Arab, Syekh Mahfudz menjadi guru besar ilmu-ilmu keislaman di Mekah. Di samping itu juga ia menulis banyak karya dalam bahasa Arab di berbagai bidang keilmuan. Di bidang hukum Islam, Syekh Mahfudz menulis kitab Hasyiyah At-Tarmasi setebal 7 jilid. Kitab tersebut hingga kini dijadikan rujukan di
berbagai institusi keagamaan Islam di berbagai belahan dunia. Kemudian pada bidang ilmu periwayatan hadis, Syekh Mahfud menulis kitab Manhaj Dawil Nazar Syarah Manzumah Ilmu Al-Atsar yang sampai saat ini tidak henti-hentinya dicetak dan dikaji di berbagai negara. Sementara itu juga bidang tafsir Al-Quran, Syekh Mahfud menulis satu karya Fathul Kabir Syarah Miftahul Tafsir. Selain dikenal sebagai pakar hukum Islam, ilmu hadis dan usul fikih, Syekh Mahfud dikenal sebagai pakar ilmu qiraat Al-Quran yang menulis kitab Ghuniyatul Thalabah Syarah Al-Mahfud At-Thayyibah fi Qiraatil Asy-Syarah. Sampai sekarang kitab tersebut dijadikan sebagai kitab acuan wajib kuliah di Fakultas Al-Quran Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Sekian pemaparan dari kelompok 3. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.